Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran data. Nah, pada pengukuran data setidaknya ada 3. Yang pertama, pengukuran pemusatan data. Yang kedua, pengukuran letak data. Dan yang ketiga, pengukuran penyebaran data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua dulu ya, yaitu pengukuran pemusatan data dan pengukuran letak data. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk pengukuran pemusatan data. Nah, pada pengukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama mean atau rata-rata, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Sementara untuk pengukuran letak data itu juga terbagi 3, diantaranya kuartil, desil, dan persentil. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu mean atau rata-rata. Nah, rata-rata atau rata yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, diketahui sekumpulan data, misalkan X1, X2, X3, sampai Xn, maka untuk mencari atau menghitung rata pada data tunggal, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ditambah Xn per N, atau sama dengan sigma I sampai N sama dengan Xi bagi N. Nah, I-nya dari sama dengan 1 sampai N. Nah, jadi untuk mencari rata data tunggal, nah ini kita jumlahkan seluruh datanya, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Nah, sekarang kita lihat cara menghitung rata atau rata-rata data kelompok. Nah, untuk menghitung rata data kelompok, kita gunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi nanti kita butuh frekuensi dan titik tengahnya. Nah, untuk menghitung rata, mu sama dengan sigma Fj dikali Xc, di mana J-nya sama dengan 1 sampai N per N. Ya. Jadi nanti frekuensi dari data kelompok dikali nilai tengahnya dibagi dengan banyaknya data. Nah, sekarang kita lihat contoh rata data tunggal. Yang diberikan nilai UTS mahasiswa pada mata kuliah statistika dasar sebagai berikut. 80, 80, 85, 85, 84, 87, 88, sampai 85. Maka hitunglah ratanya. Nah, di sini diketahui bahwa banyaknya data itu adalah 10, ya, ada 10. Maka untuk mencari rata-ratanya, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga ditambah Xn per N. Nah, berarti sama dengan, sini kita jumlahkan seluruhnya, berarti 80 ditambah 80 ditambah 85 hingga terakhir ditambah 85 per 10. Nah, ini telah kita jumlah. Kita peroleh hasilnya 845 per 10. Ini sama dengan 84,5. Jadi dapat kita simpulkan, rata nilai UTS mahasiswa pada mata kuliah statistika dasar adalah 84,5. Nah, sekarang kita lihat contoh 2, menghitung rata data kelompok. Nah, misalkan diberikan satu data yang diperoleh dari nilai tes statistika dasar dari 40 orang mahasiswa sebagai berikut. Nah, ini bentuk ini datanya, ya. Kemudian hitunglah rata-rata dari data tersebut. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu tabel distribusinya. Nah,
Untuk menghitung tabel distribusi, yang pertama kita tentukan dulu banyak kelas. Banyak kelas K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Berarti sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,602. Sama dengan 6,28. Maka banyak kelasnya nanti antara 6 atau 7. Kemudian kita cari panjang kelas atau intervalnya. Panjang intervalnya. Nah, kita cari dulu terlebih dahulu rank-nya. Data terbesarnya 90, data terkecilnya 60, maka rank-nya adalah 35. Maka untuk intervalnya, panjang intervalnya sama dengan R per K sama dengan 35/6, sama dengan 5,83, atau bisa kita bulatkan menjadi 6. Jadi di sini bisa kita simpulkan banyaknya nanti kelasnya 6 dan panjang interval kelasnya adalah 6. Nah, setelah itu nanti kita tentukan batas atas dan batas bawah. Nah, kita lihat lagi untuk mencari titik tengah. Nah, untuk mencari titik tengah, untuk kelas pertama di X1, nah batas bawah kita jumlahkan dengan batas atas dibagi 2. Di 60 ditambah 65 per 2 sama dengan 62,5. Nah, begitu juga untuk kelas kedua. Di 66 ditambah 71 per 2, ini sama dengan 68,5. Nah, ini kita hitung sampai nanti datanya kelas ke-6, yaitu 90 ditambah 95 per 2, sama dengan 92,5. Nah, setelah kita tentukan titik tengah, banyak kelas intervalnya, serta batas bawah dan batas atasnya, barulah kita susun tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sini ya. Ini banyak kelas, lalu ini intervalnya, ya, intervalnya. Nah, untuk frekuensinya nanti bisa kita hitung ya, untuk interval 60 sampai 65 itu banyak frekuensinya 7. Kemudian 66 sampai 71 banyak frekuensinya 6. Nah, hingga nanti kita hitung untuk interval 90 sampai 95 itu banyak frekuensinya 5. Nah, ini titik tengah yang telah kita cari tadi, kita masukkan ke tabel. Nah, kemudian baru kita kalikan ya. Kita kalikan frekuensi dengan titik tengahnya. 7 dikali 62,5 sama dengan 437,5. Nah, ini kita hitung sampai nanti kelas ke-6 ya. Itu 5 dikali 92,5 ini sama dengan 462,5. Ini sama dengan, ini kita jumlahkan seluruhnya, kita peroleh hasilnya 3064. Nah, untuk menghitung frekuensi dikali titik tengah, nah ini boleh kita gunakan bantuan Excel. Nah, bantuan Excel. Nah, ini kan tinggal kita kalikan untuk baris pertama, nanti ke bawah tinggal kita scroll. Nah, nanti dia langsung keluar hasilnya ya, muncul hasilnya. Nah, ini nanti untuk jumlah tinggal kita pakai sum race-nya. Nah, kalau kita misalkan cari rata-rata, ya tinggal kita klik average-nya ya, average-nya nanti akan keluar rata-ratanya. Nah, kalau kita menggunakan rumus, ya, menentukan rata-ratanya, berikan mu sama dengan sigma fj dikali xj, di mana J sama dengan 1 sampai N, dibagi N, ini sama dengan 3064 dibagi 40. Nah, 40 ini banyaknya data ya. Ini sama dengan 76,6. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa rata-rata nilai tes statistika dasar adalah 76,6. Nah, itu untuk menghitung
cara menghitung rata-rata baik data tunggal maupun data kelompok. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, yaitu median. Nah, median itu merupakan nilai tengah dari sekumpulan data. Nah, pada data tunggal, cara menentukan mediannya yaitu yang pertama kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian kita tentukan posisi mediannya. Maka posisi median sama dengan N ditambah 1/2. Nah, di sini ada catatannya. Yang pertama, jika banyak datanya ganjil, misalkan ini ada 5 buah data, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, maka mediannya adalah, ini nilai mediannya ya, nilai mediannya adalah nilai dari data ketiga atau X3. Nanti kalau misalkan kita cari posisinya, kita hitung dulu misalkan posisinya, posisi median ya, posisi median tadi kan sama dengan N plus 1 dibagi 2 itu sama dengan N-nya 5 ya, N-nya 5 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini sama dengan 6 dibagi 2, ini sama dengan 3. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan posisi mediannya berada di data ketiga. Nah, maka nilainya itu adalah pada data ketiga. Nah, ini untuk data ganjil. Nah, sementara jika banyak datanya genap, nah genap misalkan di sini diberikan 6 buah data, nah maka untuk mencari nilai mediannya, median sama dengan, nah X3 ditambah X4 sama dengan 2. Nah, coba kita cari dulu posisinya. Nah, kita cari posisi mediannya sama dengan, tadi kan N plus 1 dibagi 2 ya, bagi 2. Ini sama dengan, banyak N-nya 6 ya, 6 ditambah 1. Itu kita bagi 2, kita peroleh 7/2. Nah, 7/2 sama dengan 3,5. Ini artinya data kita, artinya posisi median ya. Posisi median terletak ya di antara data ketiga dan data keempat. Nah, data keempat. Nah, ya. Karena kan dia 3,5. Berarti nanti posisi mediannya terletak data ketiga dan data keempat. Maka untuk menentukan nilai mediannya itu sendiri, maka X3 ditambah X4/2. Nah, itu ya untuk menentukan median untuk data tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau dia data berkelompok? Nah, kalau misalkan dia data berkelompok, nah maka untuk menentukan median sama dengan B ditambah P dikali setengah dikali N dikurangi F besar per F kecil. Nah, di mana B ini adalah tepi batas bawah kelas median. P ini adalah panjang interval kelas. Lalu N ini adalah banyaknya data. Kemudian F besar itu adalah frekuensi kumulatif ya, sebelum kelas mediannya. Nah, dan F kecil ini frekuensi pada kelas mediannya. Sekarang kita lihat contoh untuk data tunggal. Nah, diberikan nilai UTS mahasiswa pada mata kuliah statistika dasar. Nah, ini ya datanya, ini soalnya sama seperti soal nomor 1. Nah, hitunglah mediannya.
Nah, yang pertama kita urutkan dulu datanya. Nah, data terkecilnya kan 80 gitu. 80, 80, 84, 84 sampai terakhir nilai data terbesarnya adalah 88. Maka yang kedua kita tentukan posisi median. Nah, kan banyak datanya 10 ya. Maka posisi median sama dengan N tambah 1 per 2. Sama dengan 10 ditambah 1 per 2 sama dengan 5,5. Nah, ini artinya posisi mediannya itu terletak pada X5 dan X6. Nah, ini ya. Nah, ini X data ke-5 dan data ke-6 nilainya. Maka nilai median, nah nilai mediannya sama dengan X5 ditambah X6 per 2 sama dengan 85 ditambah 85 per 2. Ini sama dengan 85. Nah, jadi mediannya adalah 85. Nah, kemudian kita lihat contoh untuk data berkelompok. Nah, ini masih contoh 2. Nah, masih contoh 2 yaitu nilai tes statistika dasar dari 40 orang mahasiswa. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung mediannya. Nah, ini tabelnya. Nah, ini, di sini kita tambahkan frekuensi kumulatifnya ya. Nah, di sini. Yang pertama kita tentukan dulu posisinya ya, posisi median. Posisi median itu sama dengan N tambah 1 per 2. Di 40 ditambah 1 per 2 sama dengan 20,5. Nah, untuk melihat posisi median, nah perhatikan lagi frekuensi kumulatifnya. Nah, berdasarkan hasil perhitungannya, kan yaitu 20,5, maka posisi mediannya ini berada pada kelas ketiga, yaitu pada rentang 14 sampai 23. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, kita lihat frekuensi kumulatifnya. Nah, jadi hasilnya 20,5. Maka nah dia termasuk pada kelas ketiga. Nah, karena di sini rentangnya mulai dari 14 sampai 23. Maka 20,5 termasuk pada kelas ketiga. Kalau misalkan kalau di sini 35, nah ini maka rentangnya itu, nah ini kan 28 ya batas terakhirnya. Berarti di sini kita mulai 29 sampai 35. Atau misalkan di kelas kedua. Nah ini kan untuk kelas satunya 7 ya batas akhirnya, maka di sini mulai dari 8 sampai 13. Nah ini ya. Nah di sini untuk mediannya, kelas mediannya yaitu berada pada kelas ketiga. Maka untuk B atau untuk di bawahnya yaitu 71,5. Nah, dengan panjang intervalnya atau P itu sama dengan 6. Sama dengan 6. Kemudian untuk F besarnya kan frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Berarti sebelum kelas mediannya yaitu 13. Kemudian untuk F kecil itu adalah frekuensi pada kelas mediannya yaitu 10. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, berarti B 71,5, P sama dengan 6, F 13, F sama dengan 10. Maka mediannya sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 1 per 2 dikali 40 dikurangi 13 per 10. Maka median sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 7 per 10. Nah, sama dengan 71,5 ditambah 4,2. Nah, ini sama dengan 75,7. Nah, ini untuk kelas median. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ketiga yaitu modus. Nah, modus merupakan data yang paling sering muncul. Nah, paling sering muncul atau dia memiliki frekuensi tertinggi di kelasnya. Nah, untuk menentukan modus pada
data tunggal, nah hitunglah frekuensi atau nilai yang paling sering muncul. Nah, nanti nilai yang paling sering muncul, nah itulah yang modusnya. Kemudian jika dia data kelompok, maka untuk menentukan modus sama dengan B ditambah P dikali B1 per B1 tambah B2. Nah, B1 di sini itu sama dengan selisih antara frekuensi modus, ya, frekuensi pada kelas modusnya, dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian kalau B2 itu sama dengan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Sekarang kita lihat contoh. Contoh 5 yaitu modus untuk data tunggal. Diberikan sekumpulan data yaitu 30, 25, 25, 17, 17, 30, 30, 15, dan 14. Nah, maka modus dari data tersebut adalah ya 30 karena di sini nilai 30 yang sering muncul ya. Nah, maka bisa kita simpulkan modusnya itu adalah 30. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk modus data berkelompok, ya masih dari contoh 2. Nah, ini kita, tabel distribusinya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu posisinya ya. Posisinya. Nah, dari tabel terlihat frekuensi yang tertinggi yaitu 10. Nah, jadi posisi modusnya berada pada kelas ketiga. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat, kita perhatikan frekuensinya. Lihat frekuensinya yang tertinggi. Nah, di sini adalah 10 yang tertinggi ya. Nah, jadi untuk B-nya nanti adalah 71,5. Kemudian panjang intervalnya 6. Kemudian untuk B1, nah B1 tadi adalah frekuensi kelas modusnya dikurangi frekuensi sebelumnya. Maka nanti 10 dikurangi 6, nah itu B1. Kemudian B2, nah B2 itu tadi kan frekuensi pada kelas modusnya dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Nah, itu setelahnya kan 5, jadi nanti 10 dikurangi 5. Coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini B batas tepi bawah, yaitu 71,5. P-nya 6, nah ini B1-nya sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Kemudian B2-nya sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, maka untuk menentukan nilai modusnya, 71,5 ditambah 6 dikali 4 per 4 tambah 5 sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 4 per 9 sama dengan 71,5 ditambah 2,667. Nah, ini sama dengan 74,167. Nah, jadi modus pada data tersebut adalah 74,167. Nah, ini untuk pemusatan data ya, pengukuran pemusatan data. Sama tadi rata-rata, median, dan modus. Nah, sekarang kita lihat yang kedua yaitu pengukuran letak data. Nah, kita lihat pengukuran yang pertama adalah kuartil. Nah, kuartil merupakan ini ya, dia membagi sederetan data yang terurut ya, yang terurut menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga nanti terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Nah, kalau kita gambarkan, akan ini diberikan sederetan data mulai dari data pertama sampai data KN. Ini secara berurut ya. Berurut di sini artinya mulai datanya yang terkecil hingga yang terbesar nilainya. Nah, ini kita bagi menjadi 4 bagian. Ini bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, makanya nanti terdapat 3 kuartil, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Sekarang kita lihat cara menghitungnya. Nah, yang pertama kita tentukan posisi kuartil. Nah, posisi Q1 itu sama dengan N tambah 1 per 4. Nah, kalau misalkan Q2, nah ini saya
turun-turunannya. Nah, Q2 ketika sama dengan, nah karena di indeksnya 2, berarti di sini juga 2 ya. 2 dikali N plus 1 dibagi 4 ya, dibagi 4. Nah, ini kan bisa kita coret ya, ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Nah, ini jadi 1, ini menjadi 2 ya. Jadi 1 dan ini menjadi 2. Maka berarti ininya jadi 1/2. Nah, seperti ini ya, jadi 1/2. Nah, jadinya N tambah 1/2 untuk Q2. Kalau kita tulis lagi, Q2 berarti sama dengan, ini jadi 1 kali N plus 1/2. Nah, makanya ini jadinya ya, per 2. Nah, kalau untuk posisi Q3, nah indeksnya 3, maka di sininya juga 3. Di 3 dikali N plus 1/4. Nah, ini untuk data tunggal. Kemudian, kalau untuk data berkelompok, nah untuk menentukan posisinya, nah kita ambil dari sini ya, ini I ya, I/4 IN. Nah, jadi kalau misalkan di sini Q1, berarti di sini 1. Kalau Q2 berarti di sini nantinya 2. Kalau di sini Q3, kalau di sininya 3 ya. Nah, untuk menentukan nilainya ya, nilai kuartilnya, ini Q1. Q1 sama dengan B ditambah P dikali 1/4 N dikurangi F kecil. Nah, kalau kita jadikan dia QI, misalkan QI itu sama dengan B ditambah P dikali I/4 ya, I/4 ya dikali N dikurangi F besar ya, dikurangi F besar, itu dibagi lagi, nah dibagi lagi per F kecil ya, F kecil. Nah, jadi nanti tergantung indeksnya berapa. Kalau di sininya 3, berarti nanti di sininya 3 ya. Nah, untuk keterangannya masih sama ya. B itu tepi batas bawah, P-nya interval, F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F kecil adalah frekuensi kelas kuartilnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Masih contoh 1 ya. Nah, sini kita diminta untuk menghitung kuartilnya. Lihat penyelesaiannya. Yang pertama kita urutkan data ya. Kita urutkan data. Nah, setelah itu kita cari posisi Q1. Nah, Q1 berarti 1 dikali N-nya 10 ya. 10 ditambah 1/4. Maka ini dapatnya 11/4. 11/4 itu sama dengan 2,75. Nah, maka nilainya ini nanti terletak pada data kedua dan data ketiga. Nah, kalau kan dia 2 lebih ya, kalau dia 2 lebih berarti datanya data kedua dan data ketiga. Maka untuk menentukan nilai dari Q1 ini sama dengan X2 ditambah, nah ini 0,75 ini kita peroleh dari angka di belakang koma. Nah, kalau di sini kan 2,75. Angka di belakang komanya kan 75. Maka di sini jadinya 0,75 dikali X3 dikurangi X2. Maka Q1 sama dengan 80 ditambah 0,75 dikali 84 dikurangi 80. Nah, ini kita kurangi dulu, dapatnya 4, lalu kita kali 0,75, maka diperoleh
80 ditambah 3 berarti sama dengan 83. Maka nilai Q1 adalah 83. Nah, kemudian kita lihat Q2. Posisi Q2 berarti kan 2 dikali N plus 1 per 4. Ini sama dengan 2 dikali 10 tambah 1 per 4 dapatnya 5,5. Maka nilainya itu terletak antara data ke-5 dan data ke-6. Nah, maka untuk Q2 ini sama dengan X5 ditambah, nah ini karena belakang komanya 5 ya, maka 0,5 dikali X6 dikurangi X5. Nah, kalau kita lihat pada datanya X5 itu 85, X6 itu datanya 85 juga. Jadi 85 ditambah 0,5 dikali 85 dikurangi 85. Nah, ini kan hasilnya 0. Sudah pasti 0 ya. Berarti 85 ditambah 0 sama dengan 85. Itu untuk Q2. Sekarang kita lihat Q3 atau kuartil ketiga. Posisinya T3 ditambah 10 ditambah 1 per 4. Nah, itu sama dengan berarti kan 33 ya, 33 bagi 4 itu sama dengan 8,25. Maka nilainya terletak di antara data ke-8 dan data ke-9. Maka untuk menentukan nilai Q3, X8 ditambah 0,25 dikali X9 dikurangi X8. Sama dengan X8 nilainya 87. Nah, X9 datanya nilainya 87 juga. Jadi 87 ditambah 0,25 dikali 87 dikurangi 87. Nah, ini tuh sama dengan 0 ya. Jadi nilai Q3-nya sama dengan 87. Nah, ini untuk menghitung kuartil pada data tunggal. Sekarang untuk data berkelompok, masih contoh yang kedua. Di sini kita menghitung Q1 dan Q3. Nah, pertama kita tentukan dulu posisi dari Q1, yaitu 40 per 4. Nah, ini sama dengan 10. Nah, kita lihat tabel distribusinya. Nah, ternyata 10 itu berada di kelas kedua. Ini masih pakai frekuensi kumulatif ya. Nah, masih kelas 10 berada pada kelas kedua. Jadi, nanti untuk B-nya 65,5 dengan panjang intervalnya 6. Kemudian untuk F besarnya berarti 7 ya. Dan untuk F kecilnya 6. Kita lihat penyelesaiannya. Ya. Q1 itu sama dengan 65,5 ditambah 6 dikali 1 per 4 kali 40 dikurangi 7 per 6. Sama dengan 65,5 ditambah 6 dikali. Nah, ini kita selesaikan dulu. 40 per 4 kan 10 ya. 10 dikurangi 7 berarti 3 per 6. Nah, ini bisa kita coret. Sehingga Q1 sama dengan 65,5 ditambah 3 sama dengan 68,5. Nah, sekarang untuk Q3, hasil ketiga. Kita cari dulu posisinya ya, posisi Q3. Berarti karena di sini 3, berarti 3 dikali 40 per 4, dapatnya 30. Nah, kalau kita lihat frekuensi kumulatifnya, maka posisi Q3 itu terletak pada kelas ke-5. Maka B-nya 83,5 dengan panjang interval 6 dan F besarnya 28. F kecilnya 7 ya. Sehingga Q3 sama dengan 83,5 ditambah 6 dikali. Nah, karena di sini 3, berarti 3 di atasnya. 3 per 4 dikali 40 dikurangi 28 per 7. Maka Q3 sama dengan 83,5 ditambah 6 dikali 2 per 7. Maka Q3 sama dengan 83,5 ditambah 1,71. Ini sama dengan 85,21. Nah, itu untuk menghitung ya, cara menghitung kuartil pada data kelompok. Untuk kuartil.
Nah, sekarang desil. Nah, kalau desil itu berasal dari kata dasar ya, 10. Artinya kumpulan data itu nanti kita bagi dia menjadi 10 bagian yang sama. Nah, pada dasarnya untuk menghitung atau menentukan kuartil, desil, dan persentil itu sama saja ya, sama saja rumusnya. Baik menentukan letak atau posisi maupun nanti menghitung nilainya ya. Sama saja, cuma nanti pembagiannya saja yang berbeda. Tadi kalau kuartil di sini tadi bagi 4, kalau desil di sini bagi 10 ya. Jadi caranya juga sama, kita susun datanya, kemudian kita tentukan letaknya dan kita hitung nilainya. Nah, kalau desil karena kita bagi menjadi 10 bagian yang sama, berarti nanti terdapat 9 desil ya, 9 desil gitu. Ada D1, D2, D3 sampai D9. Nah, sekarang kita lihat untuk menentukan hasil desil pada data berkelompok. Nah, ini kan sama ya. B ditambah P dikali I per 10 dikali N dikurangi F besar per F kecil. Nah, nanti I-nya ini tergantung mau desil keberapa yang mau kita cari ya. Desil kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-9. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk data tunggal. Nah, kita masih gunakan contoh 1. Di sini kita diminta menghitung desil ketiga dan desil ke-6 atau D3 dan D6 ya. Sama kita urutkan dulu. Nah, setelah kita urutkan baru kita tentukan letak D3. Oke. Nah, ada D3, D3 dikali 10 ditambah 1 per 10. Maka 3 dikali 11 per 10 berarti 3,3. Artinya posisi D3 itu terletak di antara data ketiga dan data keempat. Nah, maka untuk nilai D3 sama dengan X3 ditambah, nah karena di sini kan koma 3 ya, di 0,3 dikali X4 dikurangi X3, maka 84 ditambah 0,3 dikali 84 dikurangi 84, maka dapatnya 84. Nah, ini untuk D3. Nah, jadi nilai D3-nya adalah 84. Nah, jadi setelah kita tentukan letaknya, lalu kita hitung nilainya. Nah, kemudian untuk D6. Nah, kita lihat dulu letaknya D6. Berarti karena di sini indeksnya 6, maka di sini juga 6 ya. D6 dikali 10 plus 1 bagi 10. D6 dikali 11 per 10. Berarti 66 per 10 sama dengan 6,6. Nah, ini artinya posisi D6 ini terletak data ke-6 dan data ke-7. Ya, nah kita lihat nilainya. Nah, D6 itu sama dengan X6 ditambah 0,6 dikali X7 kurang X6. Maka, nah data ke-6 itu nilainya 85, data ke-7 juga 85 ya. Maka 85 ditambah ini 0,6 ya, 0,6 dikali 85 dikurangi 85. Maka 85 sama 0 sama dengan 85. Nah, maka nilai desil ke-6 nah pada data tunggal yaitu 85. Nah, begitu cara menghitung data tunggal untuk desil ya, desil. Sekarang kita lihat untuk data berkelompok. Masih contoh sebelumnya. Nah, ini tabel distribusinya. Nah, untuk pertama kita tentukan posisinya ya, atau letaknya. Nah, kemudian baru kita tentukan komponen-komponen yang kita butuhkan. Nah, yang pertama, untuk posisi D3, berarti kan 40 per 3 dibagi 10, dapatnya 12. Nah, kalau kita lihat frekuensi kumulatifnya, ternyata D3 ini terletak pada kelas kedua. Maka B-nya nanti 65,5, P-nya 6, R-nya 40, F besarnya 7, dan F kecilnya 6. Maka untuk mencari desil ketiga sama dengan 65,5 ditambah 6 dikali. Nah, karena di sini 3 ya, maka di 3 juga. 3 per 10 dikali 40 dikurangi 7 per 6. Maka sama dengan 65,5 ditambah 6 dikali 12 dikurangi 7
bagi 6. Maka 65,5 ditambah 6 dikali 5/6 sama dengan 65,5 ditambah 5 sama dengan 70,5. Desilnya, desil ketiga nilainya adalah 70,5. Sekarang untuk posisi D6. Nah, D6 berarti nanti di sini 40 dikali 6 per 10. Berarti dapatnya 24 ya, 24. Nah, kalau kita lihat frekuensi kumulatifnya, ternyata D6 ini terletak pada kelas keempat. Ya, pada kelas keempat. Nah, maka untuk B-nya 77,5, P-nya 6, N-nya 40, F besarnya 23, dan F kecilnya 5. Kalau kita lihat tabel, ya, kalau kita lihat tabel, nah ini ya, dia berada pada kelas keempat. Nah, tadi kan dia dapatnya 24, tapi di sini ya. Nah, ini dia D6. Nah, jadi F-nya 5, F kecil, nah F besarnya 23. Oke. Untuk menghitung D6-nya, maka untuk menghitung D6-nya sama dengan 77,5 ditambah 6 dikali. Nah, ini sininya 6. 6 per 10 dikali 40 dikurangi 23 per 5 hasilnya. Ini sama dengan 77,5 ditambah 6 dikali 24 dikurangi 23 per 5. Sama dengan 77,5 ditambah 6 dikali 1 per 5. Maka ini kita peroleh hasilnya adalah 78,7 ya. Nah, jadi nilai desil ke-6 pada tabel kelompok hasilnya adalah 78,7. Nah, itu cara menghitung desil pada data kelompok. Jadi tentukan dulu posisinya, kemudian lihat tabel distribusinya, kita lihat frekuensi kumulatifnya. Nah, kira-kira nanti dia terletak pada kelas keberapa. Nah, setelah itu baru kita tentukan komponennya atau yang kita butuhkan dan nilai-nilai yang kita butuhkan. Setelah itu nanti baru kita masukkan ke rumusnya. Nah, di rumusnya tinggal kita ganti angkanya. Nah, baru kita hitung. Nah, itu cara menghitung desil ya. Baiklah. Nah, sekarang yang terakhir itu persentil. Nah, persentil ini artinya kita membagi data itu menjadi 100 bagian yang sama. Nah, nanti maka diperoleh nanti ada 99 pembagi yang dinamakan persentil. Nah, yaitu ada persentil 1, persentil 2, persentil ketiga, sampai nanti persentil ke 99. Nah, atau kita singkat menjadi P1, P2, P3 hingga P99. Nah, untuk mendapatkan persentil, nah, kita gunakan angka-angka berikut. Di antaranya, yang pertama kita susun dulu datanya, yang mulai menurut urutan nilainya, berarti dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini untuk data tunggal ya. Lalu yang kedua, kita tentukan letak persentilnya. Nah, yang ketiga, baru kita hitung nilai persentilnya. Nah, untuk menentukan letak persentil PI-nya, nah ini dapat kita gunakan rumus berikut. Letak PI, nah persentil PI ini sama dengan data ke, nah ini X, I dikali N plus 1 dibagi 100 dengan I-nya sama dengan 1, 2, sampai nanti hingga ke 99. Nah, nanti ini tergantung dari soal. Nanti kita diminta mencari persentil keberapa. Nah, kemudian untuk menentukan nilai persentil bagi data berkelompok, ini kita masih menggunakan tabel distribusi. Nah, ini sama ya kayak menghitung kuartil maupun desil. Nah, cuma di sini membaginya 100. Nah, PI sama dengan B ditambah P dikali I per 100 dikali N dikurangi F besar per F kecil. Nah, untuk persentil ini ada juga yang disebut dengan jangkauan persentil atau JP. Nah, ini nanti cara menghitungnya
persentil 90 dikurangi dengan persentil 10. Sekarang kita lihat contoh. Nah, contoh untuk data tunggal. Nah, ini masih menggunakan contoh pertama. Di sini kita diminta untuk menghitung persentil ke-30 dan persentil ke-65. Nah, pertama kita urutkan nilainya. Nah, setelah itu kita tentukan yang pertama persentil ke-30. Nah, kita hitung dulu posisinya di mana. Berarti P30 sama dengan 30 dikali 10 plus 1 dibagi 100. Nah, maka 30 dikali 11 per 100 sama dengan 3,3. Nah, jadi posisi P30 ini terletak di antara data ketiga dan data keempat. Nah, maka nilai P30 ini sama dengan X3 ditambah 0,3 dikali X4 dikurangi X3 sama dengan 84 ditambah 0,3 dikali 84 dikurang 84. Nah, ini nilai pada data ketiga dan data keempat. Maka P30 sama dengan 84 ditambahkan 0 sama dengan 84. Nah, maka nilai dari P30 pada data tersebut adalah 84. Nah, sekarang bagaimana P65? Nah, kita lihat dulu posisinya. Nah, P65 sama dengan ini 65 dikali 10 ditambah 1 per 100. Nah, ini sama dengan 65 dikali 11 per 100. Nah, ini sama dengan 7,15. Nah, jadi di sini posisi P65 ini terletak di antara data ke-7 dan data ke-8. Nah, maka nilai P65 itu sama dengan X7 ditambah, nah ini 0,15 dikali X8 dikurang X7. Nah, ini X7-nya 85, X8-nya 87 nilai datanya. Nah, maka 85 ditambah 0,15 dikali 87 dikurang 85. Nah, ini kita selesaikan dulu. 87 dikurang 85 sama dengan 3. Ya, 2, maaf 2. Nah, dikali 0,15 hasilnya 0,3. Sehingga P65 sama dengan 85 ditambah 0,3 sama dengan 85,3. Nah, jadi nilai P65 pada data tersebut adalah nilainya 85,3. Nah, sekarang kita lihat contoh ke-12, yaitu yang data berkelompok. Nah, masih menggunakan contoh 2. Nah, di sini kita juga disuruh menghitung P30 dan P65. Nah, yang pertama, kita tentukan dulu posisinya ya. Posisi P30, berarti di sini 40 dikali 30, I-nya ya, per 100, berarti ini sama dengan 12. Nah, kita lihat tabel distribusinya. Nah, ternyata 12 itu pada frekuensi kumulatifnya terletak pada kelas kedua. Nah, ini dia ya, maka posisi P30 berada pada kelas kedua. Nah, nanti maka B-nya nanti sama dengan 65,5 dengan panjang kelasnya 6. Kemudian F kecilnya 6 dan F besarnya nanti adalah 7. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini ya berdasarkan frekuensi kumulatif. Nah, posisinya terletak pada kelas kedua. Dengan B sama dengan 65,5, P-nya 6, M 40, F-nya sama dengan 7, F kecil sama dengan 6, maka P30 sama dengan 65,5 ditambah 6 dikali 30 per 100 dikali 40 dikurang 7 per 6. KP30 sama dengan 65,5 ditambah 6 dikali 12 kurang 7 per 6. Maka P30 sama dengan 65,5 ditambah 6 dikali 5 per 6. Nah, ini bisa kita coret. Maka nanti P30 sama dengan 65,5 ditambah 5 sama dengan 70,5. Nah, sehingga
bisa kita simpulkan bahwa nilai P30 pada data berkelompok ini adalah 70,5. Nah, sekarang kita lihat P60. Nah, posisi P65, nah sama dengan 40 dikali 65 per 100. Maka ini sama dengan datanya yang ke-26 ya. Nah, kalau kita lihat pada tabel distribusi berdasarkan frekuensi kumulatif, maka posisinya terletak pada kelas keempat. Sehingga nanti B-nya adalah 77,5 dengan panjang intervalnya sama dengan 6, dengan banyak data N-nya sama dengan 40, dan kemudian F besar sama dengan 23, dan F kecil sama dengan 5. Maka P65 sama dengan 77,5 ditambah 6 dikali 65 per 100 dikali 40 dikurangi 23 per 5. Maka P65 sama dengan 77,5 ditambah 6 dikali 26 dikurangi 23 per 5. Nah, ini hasilnya. Maka sama dengan 77,5 ditambah 6 dikali 3 per 5. Maka P65 sama dengan 77,5 ditambah 3,6. Nah, ini sama dengan 82,1. Nah, jadi untuk nilai dari P65 pada data tersebut adalah 82,1. Nah, jadi inilah cara menghitung persentil pada data kelompok. Nah,